Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba urai dua isu penting nih dari sumber-sumber yang Anda berikan. Oke, Pertama, soal tambang nikel yang lagi rame di Raja Ampat. Tahu sendiri kan, itu surga bawah laut, statusnya juga Global Geopark UNESCO. betul. Terus yang kedua, kita lihat juga soal dugaan kejanggalan pengadaan laptop, nilainya triliunan rupiah loh oleh Kemendikbud. Iya, jadi misi kita hari ini, kita coba gali info kuncinya ya. Sip. Mari kita gali apa yang paling penting dari semua ini untuk Anda. Ya, jadi fokus kita memang di dua hal ini ya. Satu, benturan antara katakanlah ekonomi sama lingkungan di Raja Ampat. Hmm, Satunya lagi, potensi masalah tata kelola di pengadaan pemerintah yang ya ampun, gede banget nilainya. betul. Dua isu yang fundamental lah ya soal arah pembangunan kita ini. Benar. Oke, kita mulai dari Raja Ampat dulu. Dari data Kementerian ESDM yang Anda punya nih. Kelihatannya ada beberapa perusahaan tambang nikel ya di sana. Iya, ada beberapa. Mungkin yang paling sering disebut itu PT Gak Nikel ya. Soalnya ini kan punya Antam, terus udah produksi juga kan di Pulau Gak. Tepat sekali, Gak Nikel itu kontrak karyanya sampai 2047. Dan ya memang dia satu-satunya yang aktif produksi saat ini. Oh gitu. Tapi ada juga pemain lain, misalnya PT Anugerah Surya Pratama. Ini afiliasi Fansun Group dari Tiongkok. Oke. Terus ada PT KW Sejahtera Mining sama PT Mulia Raimon Perkasa. Nah, izin mereka ini lebih baru, jadi aktivitasnya lagi disorot banget sekarang. Lokasinya di mana aja tuh? Tersebar sih, ada di Pulau Gak, Manuran, KW, terus ada juga Manyaifun sampai Batang Pele. Dan isunya jadi panas banget setelah ada aksi Greenpeace itu ya, awal Juni 2025 kemarin. Sumber Anda bilang mereka khawatir soal dampaknya. Benar. Jadi analisis Greenpeace dari citra satelit itu nunjukin udah ada lebih dari 500 hektar hutan atau vegetasi yang hilang. Wow. Itu di Pulau Gag, KW, sama Manuran. Mereka juga ada dokumentasi, katanya ada limpasan tanah gitu yang bisa bikin sedimentasi. Nah, itu dia. Bahaya banget kan buat terumbu karang. Persis. Ancaman langsung itu buat terumbu karang, biota laut, padahal itu kan jiwanya Raja Ampat ya, termasuk cendrawasih botak yang endemik itu. Khawatirnya juga meluas ke pulau lain yang deket Piai Nemo. Jelas ini kontras banget lah sama citra Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata kelas dunia. Potensi wisatanya bisa hilang. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik. Kayaknya ada beda sikap ya di internal pemerintah sendiri. Heeh. Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, di bawah Menteri Hanif Faisal Nurofik, itu kan ngambil langkah tegas ya, nyegel 4 perusahaan tanggal 5 Juni kemarin. Betul, KLH nemuin sejumlah pelanggaran katanya. Misalnya ASP di Pulau Manuran, itu soal sedimentasi sama pengelolaan limbahnya nggak benar. Oke. Terus KSM di Pulau KW, itu karena nambang 5 hektar di luar izin lingkungan sama PPKH. Wah, MRP di Pulau Batang Pele malah disebut belum punya dokumen lingkungan dan PPKH sama sekali. waduh. Yang menarik, Gak Nikel pun ikut disegel. Aktivitasnya dinilai bertentangan sama UU Pesisir dan Pulau Kecil itu. Tapi, di sisi lain, Kementerian ESDM kayaknya punya pandangan beda ya. Paling nggak buat Gak Nikel. Nah, itu dia. Jadi setelah kunjungan Menteri Investasi Pak Bahlil ke Gak Nikel tanggal 7 Juni, Dirjen Minerba ESDM Pak Triwinarno bilang nggak nemu masalah signifikan. Oh ya? Iya, atau sedimentasi di area pesisir Gak Nikel katanya nggak ada. Tapi ESDM tetap nurunin tim inspeksi sih buat evaluasi menyeluruh di beberapa WIUP Raja Ampat. Jadi ada dua narasi yang agak berlawanan ya dari dua kementerian. Bisa dibilang gitu, cukup kontradiktif untuk satu isu sepenting ini. Oke, baik. Kita geser sedikit ya ke isu kedua. Ini soal penyidikan Kejaksaan Agung, dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbud periode 2020-2022. Ya, Nilainya gede banget, 9,9 triliun rupiah. Dan ternyata sumber dari ICW sama Kopel Indonesia ini udah mencium potensi masalahnya dari 2021 ya? betul. Kajian mereka itu memang memunculkan beberapa pertanyaan mendasar sih. Pertama, ya soal prioritasnya. Pengadaan segede ini pas lagi pandemi gitu. Masuk akal. Kedua, penggunaan dana alokasi khusus atau DAK fisik. Diduga nggak sesuai prosedur. Karena nggak bottom up, usulannya nggak dari bawah, terus daftar sekolah penerimanya juga sempat nggak jelas. Transparansinya gimana? Nah, itu juga dipertanyakan. Rencana pengadaannya ini kabarnya nggak ada di SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi, ya kurang transparan kan?
Soal laptopnya sendiri juga kan jadi sorotan tajam ya. Spesifikasinya itu loh. Iya, Chromebook itu. Pemilihan Chromebook itu dianggap banyak pihak nggak cocok buat kondisi Indonesia. Apalagi daerah yang ya internetnya susah atau nggak ada sama sekali. Persis. Padahal katanya, hasil uji coba Kemendikbud sendiri di 2019 itu nunjukin Chromebook malah kurang efisien. Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa tetap dipaksain gitu kan? Keputusan spek ini kan ada di Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Waktu itu ditandatangani Menteri Nadiem Makarim. Terus ada isu soal persaingan usaha juga ya? Benar. Spesifikasi Chromebook Plus, syarat TKDN tertentu itu dinilai mempersempit banget persaingan usaha. Diduga cuma nguntungin, ya, beberapa perusahaan aja. Potensi melanggar UU anti-monopoli. Wah, ini jelas memunculkan dugaan macam-macam ya. Ada markup harga, mungkin kickback, atau pungli gitu. Sangat mungkin. Makanya, ICW sama Kopel mendesak Kejaksaan Agung jangan berhenti di staf khusus aja katanya. Iya, mereka minta diperiksa juga sampai ke level PPK, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, bahkan ya Menteri Nadiem selaku pengguna anggaran saat itu. Mereka juga nuntut kejaksaan supaya segera jelasin modusnya gimana, terus kerugian negaranya berapa. Terus ke Kemendikbudnya sendiri. Ya, ada tuntutan juga biar Kemendikbud sekarang evaluasi total. Umumkan hasil distribusi laptopnya gimana, capaian program digitalisasi pendidikan 2019-2024 itu kayak apa, sebagai bentuk akuntabilitas ke publik lah. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua sumber ini, kita lihat ada dua situasi yang, wah, pelik banget ya. Betul. Di Raja Ampat, ada laporan yang saling bertentangan soal dampak lingkungan tambang di kawasan konservasi penting. Iya. Sementara di sisi lain, ada proyek teknologi pendidikan triliunan rupiah yang diwarnai pertanyaan serius soal transparansi, kelayakan, sampai tata kelola. Ya, dan ini membawa kita ke satu perenungan penting mungkin ya, untuk Anda renungkan juga. Gimana tuh? Di tengah kita butuh pembangunan ekonomi, butuh modernisasi, gimana sih cara kita nimbang-nimbang antara potensi keuntungan jangka pendek, entah itu dari alam atau proyek besar, sama kelestarian lingkungan jangka panjang. Dan juga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tentunya ya. Persis. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih keputusan-keputusan sepenting ini seharusnya dibuat? Mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama.